Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Wisnuwardana. Hari ini saya akan menjelaskan topik yang sangat krusial ya dalam database, yaitu normalisasi, normalisasi database. Kita akan menggunakan studi kasus ya, studi kasus nyata, yaitu sebuah toko komputer ya, untuk melihat bagaimana sih data itu berubah gitu dari bentuk yang berantakan ya, dari UNF menuju ke bentuk yang lebih optimal, yaitu 3NF. Nah, oke, sebelum masuk ke kasusnya, apa sih itu normalisasi gitu kan? Nah, sederhananya normalisasi itu kayak proses ya, menyusun struktur database agar tidak ada data yang eh, berulang gitu lah. Jadi data-data yang nggak perlu gitu kan, data yang berulang itu nggak ada gitu kan. Nah, tujuannya tuh ada tiga ya. Yang pertama itu untuk mengurangi redundasi ya. Yang kedua mencegah anomali atau error gitu kan saat menambah atau menghapus data gitu. Dan yang ketiga itu ya memastikan konsistensi informasi dari seluruh sistem gitu. Nah, ini contoh kasus UNF, yaitu bentuk tidak normalnya. Nah, coba kita lihat ini di kondisi awal toko komputer ya. Ini disebut UNF atau unnormalized ya, unnormalized apa ya? Bahasanya susah banget. Unnormalized form ya. Nah, di dalam kolom daftar barang di sini. Nah, beberapa barang tuh digabungin dalam satu sel gitu kan, menggunakan tanda titik, koma, menggunakan tanda titik, koma kan. Nah, masalahnya kita itu nanti akan kesulitan gitu kan, jika ingin menghitung total stoknya, mencari siapa aja yang beli gitu kan, dan mengubah harga barangnya itu susah. Data ini tuh akan susah untuk disulit lah untuk diproses sama komputer gitu. Nah, yang di sini ada first normal form ya, atau 1NF. Nah, tahap pertama ini aturannya itu sederhana gitu kan. Setiap kolom tuh harus berisi nilai atomik ya, artinya itu nggak boleh ada kelompok data yang berulang gitu lah. Nah, seperti yang kalian lihat ini kan, aduh, bisa saya. Nah, kita itu kan memecah kolom daftar barang tadi kan. Sekarang satu baris itu hanya wakili satu jenis barang per transaksi gitu kan. Nah, meskipun nomor fakturnya jadi kelihatan ngulang gitu kan. Data ini tuh eh, jadi udah bisa diolah gitu kan secara digital. Nah, di sini ada 2NF atau second second form second normal form. Nah, di tahap ini tuh kita menghilangkan ketergantungan parsial ya, yang artinya eh, data seperti tanggal, pelanggan, dan kasir sebenarnya tuh hanya bergantung pada manufaktur, bukan pada ID barang. Oleh karena itu kita pecah tabel ya jadi tiga bagian. Ada tabel 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 penjualan, tabel detail penjualan, dan tabel barang ya.
Nah, tabel penjualan itu mana sih? Nah, tabel penjualan itu untuk header transaksinya gitu. Sementara untuk tabel detail penjualan itu untuk mencatat barang apa aja sih yang dibeli gitu kan. Untuk tabel barang itu untuk menyimpan informasi ya, produk seperti nama, harga, dan lain-lain. Nah, jika sekarang harga keyboard naik, nah, kita hanya perlu mengubahnya di satu tempat, yaitu tabel barang ini gitu kan. Nah, di sini ada tahap ketiga ya, atau third normal form ya. Ini adalah ini tuh tahap terakhirnya ya, yang umum digunakan setelah 3NF. Kita itu harus menghilangkan ketergantungan ah, transitif ya. Nah, coba perhatikan tabel penjualan sebelumnya tuh kan. Nah, tabel penjualan sebelumnya. Nama pelanggan sama nama kasir tuh nama pelanggan sama nama kasir itu masih nempel gitu kan. Nah, padahal nama pelanggan itu kan harusnya bergantung ya ke ID pelanggan, bukan langsung ke nomor faktur. Gitu. Oke. Nah, jadi itu kita memisahkan lagi ya tabel kasir dan tabel pelanggan itu. Jadi hasilnya kita itu punya 5 tabel lah yang ramping dan saling terhubung melalui relasi primary key-nya dan origin key-nya. Nah, ini ada visual skema dan relasi akhirnya. Jika misal divisualisasikan gitu kan. Nah, skema akhir ini tuh akan terlihat seperti ini ya. Semua entitas, people atau orang, dan transaksi, dan item-item yang terhubung itu akan terhubung dengan rapi. Nah, dibandingkan dengan kondisi yang awal, data itu kan duplikat tuh kan. Ya, jadi resiko errornya ada gitu kan. Nah, sekarang yang ini nih sekarang penyimpanannya tuh bakal jadi lebih efisien gitu kan. Integritasnya terjaga dan kita bisa melakukan perubahan data eh, secara terpusat ya, tanpa merusak tanpa merusak histori transaksi gitu. Ini contohnya nih, sebelumnya dan sesudah. Nah, untuk kesimpulannya, jadi untuk kesimpulannya normalisasi hingga tahap 3NF itu jadi standar ya, standar emas gitu untuk database yang sehat. Dengan struktur 5 table tadi itu kan. Toko komputer ini kita kini itu akan punya sistem yang mudah dipelihara gitu kan. Langkah selanjutnya itu tinggal mengimplementasikan lah skema ini ke dalam SQL gitu. Jadi tinggal melakukan pengujian integritasnya. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.